Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sedang kita hadapi ini, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi yang hebat, yang luar biasa adalah kita bisa hadir mungkin dalam jumlah yang jauh lebih banyak ya. Sebuah berkah yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar jelas nggak? Ya, jelas, Ustaz. Jelas. Soalnya pakai handphone, laptop saya lagi lagi tidak di depan saya. Baik. Tema yang sedang kita dalami ini, rahasia orang-orang sukses, sesungguhnya adalah sesuatu yang digemakan, dipanggilkan kepada kita ketika kita mendengar panggilan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kesuksesan. Ya. Para ahli bahasa menyebut kata-kata al-falah itu berasal dari fallah. Fallah itu orang yang membelah tanah sehingga tanah yang dibelah itu bisa ditanami. Ya. Orang yang sukses adalah orang yang membelah kesulitan-kesulitan kehidupan dengan ilmu, keahlian, kerja keras, sehingga kemudian dia mendapatkan buah, dan buah itu berupa hasil kerja kerasnya yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang dai terkenal belakangan, Ustaz Das'at Latif, memaknai hayyal al-falah itu dalam bahasa yang populer, sini kamu aku beri kesuksesan, kata beliau. Jadi seolah-olah Allah itu memanggil kita, kemarilah kalian, akan aku beri kesuksesan kalian. Gitu. Itu sebuah terjemahan yang unik ya. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah agak lama, hampir sebulan yang lalu, dalam sebuah status Facebook saya menulis, hidup orang sukses itu berubah karena setiap hari mereka merubah apa yang mereka kerjakan. Jadi apabila kita ingin menjadi pribadi yang sukses, kuncinya adalah pada hari-hari yang kita kelola agar kita mengalami perubahan. Yang pertama, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merubah apa yang kita kerjakan. Dari yang kita kerjakan tidak punya makna, tidak punya nilai memajukan eksistensi diri kita, tidak punya nilai untuk memberi manfaat kepada sesamanya, menjadi sesuatu yang kita kerjakan itu punya makna, memajukan, dan memberi dampak kebaikan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Apakah kemudian yang dikerjakan oleh orang-orang yang sukses itu, nah coba kita bedah satu-satu. Allah menyebut di dalam surat ke-23 pada ayat 1-10, orang-orang yang berhasil itu Allah sebut dengan qad aflaha, sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah. Saya masih ingat di masjid yang kita cintai ini, beruntung itu artinya 3. Sekali lagi, beruntung itu artinya 3. Pertama, tercapai apa yang menjadi cita-citanya, apa yang ditargetkan. Yang kedua, menjadi orang yang lebih dari sekedar tercapai, bahkan bisa mengungguli orang lain. Lalu yang ketiga, bahkan bahagia karena mengungguli orang lain dengan cara yang benar, dengan cara yang bermartabat dan tidak mencederai orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang pertama yang membuat orang itu sukses, tadi saya sebut, orang sukses itu ketika mereka mulai merubah
apa yang dikerjakan setiap harinya. Yang pertama yang harus kita rubah adalah merubah mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya menjadi hal-hal yang ada manfaatnya. Mungkin hadirin sekalian ada yang protes, Ustadz Arkom, bukankah banyak orang sudah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, sekolah, kemudian bekerja, kemudian ikut dalam sebuah organisasi profesi, kemudian memberikan kontribusi pada orang lain dan segala macam. Kenapa dia tidak sukses? Ada yang menyebut begitu. Nah, oleh karenanya hal yang pertama yang diajarkan oleh agama ini, yang dikerjakan oleh orang sukses dan dirubah adalah karena orang sukses itu bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik terlebih dahulu, tetapi yang mereka rubah adalah hal yang sangat bersifat personal, yaitu keyakinan hidup. Makanya Allah sebut, qad aflahal mu'minun. Sungguh sukseslah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi hal pertama yang mereka kerjakan dan mereka rubah adalah mendasari semua tindakan-tindakannya, pekerjaan-pekerjaannya, kemudian kesibukan-kesibukannya dengan iman, dengan keyakinan, karena iman dan keyakinan itu memberi nilai, mengarahkan hidup, memberi mereka kekuatan, menjadi titik tolak, menjadi dasar pertimbangan bagi segala sesuatu. Sekali lagi, iman itu mengarahkan, menjadi titik tolak, memberi pertimbangan, kemudian menguatkan keyakinan pada saat pekerjaan-pekerjaan itu menjadi semakin berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang sehari-hari beribadah pada Allah, saya ingin menegaskan bukanlah tidak ada artinya ketika kita mengatakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada seorang dosen saya yang mengatakan, pada saat Anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata beliau, ulang-ulanglah kalimat itu. Ulang-ulanglah kalimat itu, sebab mengulang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu akan membuat keyakinan kita bahwa hidup ini berasal dari Allah, bahwa hidup ini akan kembali kepadanya, dan bahwa oleh karenanya hidup ini harus dijalani untuk mengabdi kepadanya, akan semakin tertancap kuat ke dasar kita. Apa perbedaan mendasar antara orang yang menjalani hidup tanpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan orang yang bekerja langsung, mengambil sepatunya, seragamnya, kemudian dokumen-dokumen kerjanya, bekerja tepat waktu dan segala macam. Secara fisik mungkin kelihatan sama, tetapi secara fundamental akan mulai terasa. Terasanya di mana, hadirin sekalian? Terasanya ketika tiba-tiba banyak orang itu merasa pekerjaannya tidak bermakna, hanya menjalani rutinitas duniawi, sementara orang yang menjalani pekerjaannya, profesinya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengabdi di pekerjaan, di rumah tangga, di masjid, kemudian di pasar. Ini adalah semua pengabdian kepada Engkau ya Allah, dan kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah saat mengalami kesulitan mengabdi, sholat, menata pekerjaan, mengurus keluarga. Kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membedakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan kalau jamaah sempat, nah ini di layar ada materi kita yang saya ringkas. Hidup orang sukses berubah ketika mereka merubah hal yang dikerjakannya setiap hari. Pertama, mereka tidak lagi mengerjakan hal-hal yang sia-sia, tetapi mereka mengerjakan hal yang memajukan hidupnya. Hal yang memajukan hidupnya yang pertama dan sangat fundamental adalah iman dan keyakinan. Sekali lagi, iman dan keyakinan. Yang cara kita mengerjakannya adalah mengulang-ulangnya dalam doa kita kepada Allah. Mempertegasnya dalam kalimat-kalimat yang kita baca pada waktu sholat. Itu adalah pekerjaan yang memperkuat iman, menyuburkan iman, dan membuat iman itu punya efek operasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap kepada kita yang muslim yang sehari-hari bahkan diberi kesempatan 5 kali, bahkan bisa lebih dari itu, agar memanfaatkan sholat sebagai aktivitas yang kita jadikan aktivitas untuk merubah sama sekali kualitas kehidupan kita dengan merubah kualitas iman dengan cara kalimat-kalimat
yang kita baca pada waktu sholat itu kita gunakan untuk mempertegas, memperkuat, dan memperkokoh iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kehidupan. Saya ingin mengajak di antara hadirin, mungkin bisa mulai berinteraktif ya. Saya suka tidak perlu menunggu saya selesai, bisa sambil berinteraksi dengan meminta jamaah ngetik di kolom chat. Siapakah di antara jamaah yang membaca doa iftitahnya, sekali lagi doa iftitah, itu menggunakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ya Allah kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Monggo sambil diketik biar saya nanti tahu siapa saja di antara jamaah yang membaca doa iftitahnya, doa yang biasa kita baca. Kalau di Indonesia yang banyak pengikut mazhab Syafi'iyah biasanya membaca doa iftitah seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi hidup orang sukses itu berubah ketika merubah apa yang mereka kerjakan setiap hari. Ini kunci sederhana yang tapi orang tidak sadari. Mungkin di antara jamaah tidak punya problem ekonomi, tetapi merasa sukses itu jauh dari jangkauan. Maka agama ini mengajarinya agar terasa hidup itu menjadi sukses, kita rubah kita rubah yang kita kerjakan, yaitu setiap harinya kita kerjakan untuk memperkuat iman, menjadikan iman itu punya fungsi, mengarahkan, meneguhkan, membuat kita merasa terlindungi. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, kalau hadirin di Surabaya suka memutar radio Suara Muslim Surabaya, yang Suara Muslim itu memutar lagu doa pagi dan sore, di situ ada sebuah doa maksurat namanya, yang doa itu Allah kalau pagi Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadim min khalqika. Kalau diterjemah, ya Allah, apapun yang aku terima di pagi hari ini dan Engkau berikan kepada makhlukmu yang lain, ya Allah, tidak ada satupun kecuali berasal dari Engkau, ya Allah, semuanya. Ya. Saya ingin menyampaikan, beberapa teman sudah mulai saya Ustadz, ya. Saya ingin menegaskan, ada seorang psikolog yang bernama Howard Christie yang menegaskan, dan kita coba bandingkan dengan yang kita baca. Howard Christie itu mengatakan begini, jamaah. Every morning I spend 15 minutes specifically for God. Setiap pagi saya meluangkan waktu 15 menit untuk Tuhan. Dia psikolog. Yang dia maksud meluangkan waktu untuk Tuhan, berdoa mengingat Tuhan dan segala macam. Yang menarik, Howard Christie ini kemudian mengatakan, dan saya merasa seharian tidak akan menjadi orang yang cemas. Seharian tidak akan menjadi orang yang cemas. Bandingkan dengan orang Muslim yang iman Tuhan itu diingatnya dengan cara menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau dibaca pada waktu pagi dan petang, Allahumma ma'asbaha, dan segelamnya, atau kita membacakan Rabbighfirli warhamni wajibuni, ya Allah ampunilah dosa. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memperkuat iman, mengokohkan keyakinan, dan membuat iman dan keyakinan itu menjadi pengarah kehidupan pada saat orang-orang yang materialis, yang tidak percaya pada Tuhan, atau yang mengabaikan agama, tidak memiliki pengarah dari dalam dirinya sebagai seorang yang bekerja secara profesional. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu yang pertama. Di slide yang saya bagikan, bahwa orang-orang sukses itu tidak hanya mengerjakan yang tadinya sia-sia menjadi hal-hal yang memajukan, tetapi yang lebih penting adalah mengerjakan dengan cara yang berbeda. Ya. Tentu yang tadi saya sampaikan, mengerjakan hal-hal yang sia-sia itu tadi mengelola iman. Yang tadinya tidak kita urus hari ini untuk menjadi lebih bagus. Nah yang kedua, yang dikerjakan yang tadinya kita lebih banyak terperangkap dalam hal-hal yang tidak terlalu produktif, orang sukses itu adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang tadinya tidak terkelola menjadi terkelola. Tadi saya sebut kelola iman. Yang kedua, hadirin sekalian, adalah orang-orang menjadi sukses karena dia mengelola kehidupan ibadahnya menjadi lebih serius. Sekali lagi, mengelola kehidupan ibadahnya menjadi jauh lebih serius. Karena harus diakui, tidak ada sumber, sekali lagi, tidak ada sumber bagi manusia, bagi kita seorang muslim, untuk bisa memiliki sumber tenaga rohani yang luar biasa melebihi ibadah. Melebihi ibadah.
mungkin di antara hadirin sempat ada yang membaca bukunya Mas Agus Mustafa, Insinyur Agus Mustafa. Terlepas dari pro dan kontra saat beliau membahas dan menulis akhirat itu tidak kekal dan segala macam, Mas Agus Mustafa itu, Insinyur Agus Mustafa punya sebuah buku yang berjudul Energi Tauhid. Dalam buku Energi Tauhid itu, Insinyur Agus Mustafa itu meneliti, sekali lagi meneliti tentang berapa besar sih tenaga rohaninya orang yang rajin ibadah. Sekali lagi, berapa besar sih tenaga rohaninya orang yang rajin beribadah. Kata beliau, setelah melakukan riset bersama kawan-kawan dokter spesialis dengan menggunakan perangkat-perangkat kedokteran dan perangkat komputer, beliau sampai pada kesimpulan bahwa tenaga rohaninya, sekali lagi, tenaga rohaninya orang yang rajin beribadah itu 250 kali lebih kuat, sekali lagi saya ulangi jamaah, 250 kali lebih kuat dibandingkan orang yang tidak terlalu serius beribadah. Kalau didetailkan, kemungkinan besar keikhlasannya orang yang rajin beribadah 250 kali lebih baik. Kemungkinan besar kesabarannya orang yang rajin beribadah lebih baik daripada orang yang tidak rajin beribadah. Kemungkinan besar optimismenya orang yang rajin beribadah 250 kali lebih baik dibandingkan orang yang tidak serius mengelola ibadahnya. Kemungkinan besar orang yang disiplin ibadahnya bagus dan mengelolanya bagus, keuletannya, idenya, kemudian keberaniannya menghadapi hidup, ketangguhannya 250 kali lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak peduli kepada ibadah. Nah, oleh karenanya, marilah kita mulai berpikir dua hal tadi yang saya sampaikan. Cobalah kita di orang yang sekali lagi, marilah kita coba mengelola dengan cara berbeda, mengelola iman, dan yang kedua adalah mengelola ibadah. Hadirin, saya mohon jeda dulu, biar tidak membosankan. Saya berikan kesempatan pada MC kita, agar kita bisa berinteraksi, tanya jawab. Karena kalau Zoom ini menunggu narasumber itu 40 menit, lalu tanya jawab, biasanya membosankan. Saya serahkan lagi kepada moderator kita. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum. Tentunya kajian hari ini begitu menarik karena ini kan kajiannya ini bagaimana tips menjadi orang sukses. Artinya pekerjaan kita yang biasa seharusnya dengan tips ini akan menjadi luar biasa sehingga kita bisa memberikan yang terbaik terutama bagi kita yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan yang terbaik bagi instansi ini dan juga bernilai ibadah. Mungkin hadirin jamaah Masjid Salahuddin via online ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun sekedar komentar ya atau saran atau tips mungkin bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik dan lebih sukses. Silahkan, kami persilakan hadirin jamaah Masjid Salahuddin untuk menyampaikan, bisa langsung chat atau bisa langsung melalui raise hand ya. Suara saya masih terdengar jelas ya? Ya, masih Ustadz. Masih terdengar jelas. Karena jenengan di sini malah terdengar kecil di saya. Oh iya Ustadz. Karena ini belum tidak memakai headset. Jadi langsung melalui laptop. Ya, baik. Ternyata belum ada Ustadz yang memiliki pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut Ustadz. Belum ada ya. Baik. Saya lanjutkan dulu ya. Ya. Ya, jadi yang ada beberapa pengalaman yang saya sampaikan. Ingin saya sampaikan kenapa yang pertama dan kedua iman dan ibadah itu menjadi sesuatu yang saya dahulukan.
saya berhadapan dengan orang yang parah dan menjadi korban narkoba. Kemudian ada lagi orang yang menjadi korban dari judi online. Ada orang yang mengalami problem yang sangat serius yang telah mendatangi banyak psikiater, mendatangi banyak orang untuk melakukan proses perubahan pada dirinya. Dan saya sampaikan, tidak ada yang bisa memberikan efek dan daya gerak perubahan yang luar biasa, melebihi iman, keyakinan yang terkelola menjadi lebih baik melalui serangkaian doa dan zikir, dan tidak ada yang bisa menguatkan jiwa untuk berubah, untuk semangat maju, melebihi daya rubah ibadah yang dikerjakan dengan 3 ciri, dengan lebih banyak ibadah, lebih berkualitas lagi, dan lebih konsisten lagi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, apa yang membuat orang sukses itu berbeda karena mereka merubah apa yang mereka kerjakan setiap harinya. Nah, yang ketiga adalah orang-orang sukses itu merubah dan memperbaiki apa yang mereka kerjakan setiap harinya pada aspek-aspek moralitas. Aspek-aspek moralitas. Ada sebuah riset, sekali lagi, ada sebuah riset dari Stanford Business University atau Stanford Business Research, jadi sebuah lembaga riset dari lembaga Stanford yang kemudian menegaskan bahwa uang yang didapat orang dari profesinya, sekali lagi, uang yang didapat orang dari profesinya ditentukan oleh 2 hal penting, 2 hal besar. Yang pertama, ditentukan oleh 12,5% oleh ilmu dan keahlian yang dia miliki. Dan yang kedua, sebanyak 87,5% oleh kemampuan dia membangun relasi yang baik dengan orang lain. Oleh kemampuan dia membangun relasi yang baik dengan orang, menghormati, menghargai, mendengarkan dengan tulus, kemudian mengajukan pertanyaan, menunjukkan rasa ingin tahunya yang sungguh-sungguh dan segala macam. Nah, kalau kita kemudian renungkan, kita ini bersyukur sebagai orang yang beragama, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu salah satu yang sering diingatkan oleh para salafus saleh kita, ibadah itu punya daya rubah kepada moral, punya daya rubah terhadap mental dan cara kita bersikap pada orang lain. Maka kalau ini dikelola setiap harinya agar kemudian kita menjadi orang yang sangat bagus dalam berhubungan dengan orang lain karena kita mengelola ibadah kita untuk memperbaiki cara kita berhadapan dengan orang lain, ekspresi kita mendengarkan orang lain, dari dibuat-buat menjadi tulus, dari tidak perhatian menjadi perhatian, karena ibadah itu memberikan semua hal yang kita butuhkan, maka hidup kita mulai terasa berubah. Bapak, Ibu, jamaah rahmatullah, edisi bulan April majalah Gatra 2020, saya sempat membuat resumenya bahwa sejak pandemi ini, dari April, mungkin kalau di awal pandemi, tinggal 2 bulan, 3 bulan di awal pandemi itu, orang-orang kaya di seluruh dunia itu juga kena dampak. Mereka kehilangan uang rata-rata 300 triliun. Ya. Dan kita juga kena dampak. Ya. Kena dampak. Tapi yang mau saya sampaikan, banyak orang, bagaimana Ustadz Arkom, bagaimana Pak, bagaimana Bu, dan segala macam, kami ini bisa memulai kembali usaha kami, atau pekerjaan kami yang sedang kami tekuni ini, dagang usaha kami itu agar berkembang dan segala macam. Kata kuncinya adalah kemampuan kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau hubungan yang baik dengan orang lain itu kita perbaiki setiap harinya, maka sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala akan membukakan banyak pintu kesuksesan buat kita. Nah, itu yang ketiga. Sekali lagi, orang sukses itu adalah orang yang merubah apa yang mereka kerjakan setiap harinya dengan cara yang jauh lebih baik. Saya kembalikan lagi pada host kita, ya, biar kita bisa berinteraksi. Mohon izin, ini ada teman, mungkin saya bisa berganti laptop sebentar, kalau ada waktu. Masih ada waktu berapa menit lagi, Kak? Ya, masih ada kurang lebih 10 menit, Ustaz. Berapa? 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit ya? Ya, masih sampai jam pukul 4. Ya sudah, nggak apa-apa, pakai handphone aja. Ya. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi di ruang chat tadi ya? Ya, di Tes.
Kami dahulukan yang raise hand ya. Ada Ustadz Oji Seroji. Kami persilahkan. Ya, ada pertanyaan tadi, Ustaz, orang non malah lebih sukses daripada kita Muslim. Ustaz, penjelasannya sih Allah sebut dalam surat Al-Isra surat 19 ayat 18, 19 dan 20 bahwa Allah akan memberikan karunia kepada siapa saja yang berkehendak untuk meraihnya. Ya, mau orang beriman, mau orang kafir, semuanya akan diberi karunia oleh Allah, dan karunia Allah itu tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun asal mereka itu mengerjakannya dengan disiplin, kerja keras, ikhtiar, dan dengan cara yang luar biasa. Nah, sebagian saudara-saudara kita itu walaupun mereka beriman, beribadah, tetapi ketika masuk ke lapangan pekerjaan, dunia profesional, mereka tidak mengerjakannya dengan cara bekerja secara berkualitas, disiplin, dengan manajemen yang terbaik, sehingga oleh karenanya mereka tertinggal dibandingkan yang lain. Ya, saya pikir kawan-kawan di KPP, di kantor pajak telah menjadi bukti, dan mudah-mudahan ada yang pernah bertugas di daerah Indonesia Timur ya, di mana saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air itu mereka menjadi orang yang sulit mengalami kemajuan karena memang secara sosiologis iklim bekerja profesional, disiplin, taat peraturan dan segala macam tidak mendapatkan proses pembiasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka kemudian tidak berhasil. Mungkin itu jawaban saya terhadap pertanyaan yang ada di ruang chat tadi. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi satu lagi dari Ustadz Oji Seroji KPP Pertama Wonocolo yang raise hand. Monggo kami persilakan Ustadz Oji Seroji. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo. Ustadznya kedengeran nggak nih? Ya, assalamualaikum Ustadz. Kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Mohon maaf, video saya matikan, Pak. Ah iya. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Ini sebenarnya tadi ada kaitannya dengan pertanyaan tadi sebenarnya. Tapi yang pertama gini, banyak orang, saya tuh banyak membaca literasi orang-orang sukses dari segi materialistis. Banyak membaca literasi orang-orang sukses dari segi materialistis, Ustadz. Yang dinilai yaitu tentu saja misalnya kalau di majalah Forbes itu orang-orang terkaya dengan segala kesuksesan perusahaannya. Tapi di sisi lain saya juga membaca literasi yang berkebalikannya, misalnya tentang literasi keislaman, di mana misalnya ketika orang yang sukses itu misalnya hafalan Qur'annya lebih banyak, ibadahnya lebih konsisten dan lebih ini dan sebagainya. Tetapi secara keduniawian itu secara materialistis itu ya nggak sebanding dengan yang tadi yang saya baca di kutub sebelah antara kutub barat dan kutub timur nih. Nah sebenarnya Islam tuh mendudukkan kesuksesan dalam sisi materialistis dan rohani itu seperti apa sih? Ataukah kita itu moderat seperti orang Indonesia, fidunya hasanah fil akhirati hasanah, tapi akhirnya nggak hebat di sana, nggak hebat di Ustaz. Jadi nggak pernah hebat, kita ada di tengah-tengah, entah tengahnya di bawah, apa bawah sekali kan gitu. Nah sebenarnya definisi sukses menurut Quran sehingga kita bisa menjalani dunia dengan baik itu seperti apa? Ada lagi yang ekstrim Ustaz. Ini juga kalau anak-anak milenial tuh kalau saya baca di medsos itu kalau orang sukses yang penting bahagia, hidup apa adanya dengan dirinya, itulah kesuksesan. Iya juga ya kalau bisa bilang gitu misalnya. Tapi kan akan ada banyak norma yang akan dilanggar, akan ada banyak yang ini kan dan sebagainya. Misalnya anak-anak pang gitu kan, anak pung, anak bahagia dia sukses kan. Gimana Ustaz mohon pencerahannya? Baik. Mohon izin saya menjawab Pak. Suara saya masih terdengar jelas Pak Nggih? Ya masih Ustaz. Oh iya, sebab ini pakai loudspeaker. Ya. Jadi satu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu Allah menyebut tentang dunia, harta dan kekayaan itu begini Pak. Di dalam surat ke-62, ayat ini terkenal. Saya terjemahkan saja pada ayat ke-10 atau 11. Apabila sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi
dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Itu jelas bagi orang beriman itu sukses itu adalah gabungan dari menunaikan ibadah, mencari materi, tetapi selama mencari materi itu harus mengingat sang pembagi rezeki, sang pemberi kehidupan sebanyak-banyak agar beruntung. Saya pikir itu bisa kita sepakati untuk kita jadikan norma dalam mengelola itu. Adapun besaran kekayaan dan jumlah materi yang didapat, apakah perlu banyak sekali atau tidak, itu tergantung situasi. Kalau sekarang kekayaan yang dimiliki oleh banyak orang itu, atau orang yang paling kaya itu ternyata bukan orang yang berada di negara-negara dengan sumber kekayaan minyak atau gas paling banyak. Rata-rata sumber kekayaan itu berasal dari kemampuan menguasai teknologi, memiliki bisnis-bisnis yang berbasis non-migas dan yang lain-lain. Tapi itu prinsipnya. Yang kedua, Pak, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, laisal ghina ghinal mal, walakin nal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu adalah kaya harta, tetapi kaya jiwa. Seringkali hadis ini disalahpahami. Seringkali diomongkan bagi kita yang tidak mau berusaha kerja keras, seadanya saja, lalu menyindir orang lain yang terlalu banyak mencari harta dengan hadis ini. Tapi saya tegaskan gini, di zaman Rasulullah ada orang yang mereka itu kaya harta, kaya jiwa sekaligus, dan itu sebagian besar masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang kaya yang luar biasa. Seorang sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis sebuah buku tipis, buku tentang bisnis-bisnis sahabat Rasul. Abu Bakar itu berbisnis kain, Utsman berbisnis kain, kemudian Abdurrahman bin Auf itu bisnisnya keju, kemudian Umar bin Khattab itu bisnisnya properti, tanah, dan penyewaan lahan, dan segala macam. Abu Bakar itu kalau dirupiahkan, kekayaan Abu Bakar pada saat dia masuk Islam itu, dalam buku tipis itu disebut-sebut menembus angka hampir 96 miliar uang waktu itu di tahun 600-an Masehi. Kalau kekayaannya Umar pada waktu itu, kalau dikonversi ke uang sekarang, kira-kira menembus hampir angka 6 triliun, Pak. 6 triliun. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi walaupun mengatakan bukanlah kaya adalah kaya harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa, ternyata di zaman sahabat dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang kaya harta, mereka kaya jiwa sekaligus. Tetapi ada sahabat-sahabat yang kaya jiwa tetapi tidak kaya harta. Kita tahu bersama. Kaya jiwa tapi tidak kaya harta. Tentu kalau kemudian akhirnya kalau kita harus memilih pada pilihan yang paling sulit, kita ingin menjadi orang yang kaya jiwa saja walaupun tidak kaya harta itu. Begitu. Tetapi kemudian sepanjang sejarah penyebaran Islam itu bisa tersebar itu karena dukungan dua orang ini, orang yang kaya jiwa dan kaya harta, dan orang yang kaya jiwa tetapi tidak kaya harta. Islam bisa berkembang karena dua orang ini, dengan sumbangsinya yang masing-masing luar biasa. Asal untuk diketahui saja Bapak Ibu, bahwa pada tahun 1401, seorang pemimpin Turki itu memberangkatkan 9 ulama ke Nusantara, dan itu kemudian dikenal sebagai ulama Wali Songo generasi pertama. Semuanya berasal dari Timur Tengah dengan kapal besar dari tahun 1401 sampai ke Nusantara tahun 1404, karena tentu jaraknya kan yang sangat jauh di tahun itu juga, dan transportasinya kapal laut. Tapi kita bisa membayangkan berapa jumlah kekayaan yang dihabiskan untuk memberangkatkan ulama-ulama yang kemudian menyebabkan arah perubahan Islam di negeri ini menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu, Pak, yang perlu diinikan. Jadi secara faktual, dalil Al-Quran menyuruh kita ini mencari nafkah, mencari uang, tetapi yang membedakan kita harus mencari uangnya dengan iman, dengan ibadah, dengan banyak berzikir, tetapi kerjanya juga harus kerja yang luar biasa. Begitu. Wallahu a'lam. Ustadz Arkom masih ada satu lagi pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Dan mohon setelah dijawab pertanyaan via chat, sekaligus ditutup dengan doa Ustadz Arkom. Terima kasih.
Baik, saya cek dulu ininya di chat ya. Ustadz, ada quote, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di saat pertumbuhan. Apakah ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana jika kita berkomitmen, misalnya akan lebih bertumbuh saat nanti berada di zona nyaman? Ya, jadi tentang zona nyaman itu ada seorang, saya sempat menulisnya, seorang pengamat perilaku yang mengatakan, life begin at the end of your comfort zone. Hidup Anda selesai akan tamat kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Dalam zona nyaman itu orang biasanya satu, tidak memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya karena dia sudah keenakan. Ya. Konon hancurnya pangkalan militer Jepang pada perang di Hawaii itu, di Pearl Harbor, itu karena petugas penjaga radar itu ketika melihat di layar radar ada pesawat tempur yang masuk, mereka bilang, itu pesawat-pesawat kita yang sedang latihan saja. Mereka tidak sadar bahwa pesawat yang masuk dalam layar radar itu adalah pesawat milik pasukan kamikaze Jepang yang akhirnya memborbandir pangkalan militer Jepang di Pearl Harbor itu. Sekali lagi dalam zona nyaman, orang tidak merasa ada persoalan yang dihadapi. Yang kedua, dalam zona nyaman, orang itu merasa tidak perlu memperbaiki kelemahan-kelemahan dirinya. Karena dianggapnya sudah, ya dari sanalah, dari sana, sudah dari sananya, apa perlunya diperbaiki. Padahal ada perbedaan-perbedaan. Kalau kelemahan yang bersifat fisik, memang sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau kelemahan bersifat budaya kerja, karakter, itu masih bisa diperbaiki. Kalau bawaan lembut dan kasar mungkin tidak diperbaiki. Tapi kalau mengarahkan kelembutan dan kekasaran ke arah yang lebih baik masih bisa diperbaiki. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa dalam zona nyaman itu orang merasa tidak perlu melipat gandakan keunggulan-keunggulan yang sudah dimilikinya. Ya, karena sudah merasa nyaman. Mungkin jangan-jangan, mohon maaf sebelumnya kawan-kawan ASN, atau PNS itu karena sudah ada jaminan gaji setiap bulan dan segala macam, padahal ia punya banyak talenta, lalu kemudian berpikir apa perlunya talenta saya dikembangkan, toh gaji saya sudah terjamin. Bisa jadi begitu zona nyamannya. Dan yang keempat, dalam zona nyaman, orang itu kemudian pada akhirnya tiba-tiba kalah dalam persaingan kehidupan. Kenapa? Karena 1, 2, 3 itu tidak diperhatikan dampaknya. Itu kalau zona nyaman yang berbahaya. Tetapi dalam kaitan ada orang mengatakan dan tidak ada kenyamanan di saat pertumbuhan. Memang orang bertumbuh berubah itu tidak nyaman, ya. Tetapi ketidaknyamanan itu sebanding dengan hal-hal positif, hal-hal bertambahnya ilmu, hal-hal baru yang didapatkannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita tidak menyerah dengan proses perubahan, walaupun tidak enak, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan manfaat buat kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan segala keterbatasan, tetapi dengan kelebihan tersendiri. Majelis daring kita ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Berdasarkan Makalkom dan seluruh jamaah muslimin, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup pada sini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.